Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-17 dari 40 topik. Merek dalam hukum dagang. Disediakan di channel Global Tutorial. Hak milik industrial berkaitan dengan manfaat dari suatu penemuan dalam bidang industri. Hak milik industrial meliputi penemuan, invention, dan desain industri, industrial design. Penemuan adalah ide dari seorang penemu yang mengizinkan penemuannya diterapkan sebagai sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan teknis dalam bidang teknologi. Desain industri adalah kreasi estetis yang menentukan tampilan dari sebuah produk industri. Hak milik industrial meliputi merek dagang, merek jasa, nama dagang, rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, paten, dan lain-lain. Objek dari hak milik industrial adalah benda yang berupa tanda-tanda yang menyampaikan informasi kepada konsumen, terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan serta perlindungan, untuk mencegah penggunaan tanda-tanda tersebut secara melawan hukum yang menyesatkan konsumen dalam memilih barang atau jasa. Secara umum, merek adalah tanda yang mengidentifikasikan barang yang ada dalam suatu pasar. Menurut Sudargo Gautama, merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa hasil produksi dari seseorang atau satu perusahaan dengan barang atau jasa hasil produksi orang lain atau perusahaan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang saat ini berlaku di Indonesia, merek didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dengan ini, penggunaan merek terhadap barang bertujuan untuk membedakan satu barang dengan barang lainnya dengan mengomunikasikan informasi mengenai asal barang tersebut. Penggunaan merek sebagai tanda yang menunjukkan informasi mengenai asal barang telah dikenal sejak 3000 tahun yang lalu oleh pedagang-pedagang dari India, Cina, dan Timur Tengah. Mereka selalu membubuhkan suatu tanda pada barang hasil produksinya yang selanjutnya akan diperdagangkan di luar dari daerah asalnya. Secara garis besar, merek dibagi menjadi dua macam, yaitu merek yang digunakan terkait dengan penggunaan barang atau yang dikenal dengan merek dagang, trademark, dan merek yang digunakan terkait dengan penggunaan jasa atau yang dikenal dengan merek jasa, service mark. Dengan berkembangnya dunia industri, merek semakin memegang peranan penting. Dalam industri saat ini, produsen atau pedagang bebas menawarkan barang yang nyaris sama, satu dengan yang lainnya. Meskipun barang yang ditawarkan oleh produsen atau pedagang tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan satu dengan yang lainnya, tentunya tetap terdapat perbedaan secara kualitas, harga, dan karakteristik lainnya. Dengan ini, konsumen perlu diberikan petunjuk yang dapat membantu mereka untuk memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Barang tersebut harus diberi tanda untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Pada titik inilah, merek menjadi suatu tanda atau petunjuk bagi konsumen untuk memilih barang yang dibutuhkan atau diinginkannya. Dengan merek, konsumen dibantu untuk memilih barang yang mereka inginkan di antara sekian banyak barang yang ditawarkan di pasar. Dengan merek pula, pemilik merek termotivasi untuk secara terus-menerus memproduksi barang yang berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan konsumen yang sekaligus juga meningkatkan keuntungan secara ekonomi yang diperolehnya. Oleh karena itu, merek tidak lagi digunakan sekadar untuk menunjukkan asal suatu barang, tetapi juga untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik merek yang pada akhirnya berdampak pada reputasi pemilik merek yang bersangkutan. Banyak pemilik merek yang telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi barang-barang yang dihasilkannya. Tentunya, pemilik merek ini ingin mencegah pihak lain yang ingin memanfaatkan reputasi yang telah dimilikinya, dengan cara menggunakan merek miliknya, tanpa persetujuannya atau secara melawan hukum, untuk mempromosikan atau menjual barang-barang milik mereka. Pada saat ini, merek juga digunakan sebagai suatu cara untuk menarik perhatian publik, terutama konsumen. Konsumen, dalam memilih suatu barang di pasar, akan melihat atau mempertimbangkan merek dari barang yang akan dipilihnya. Nilai ekonomis dari suatu merek yang mendatangkan keuntungan dan reputasi bagi pemilik merek dan juga menjadi tuntunan bagi konsumen yang memilih barang yang diinginkannya inilah yang perlu dilindungi. Fungsi merek. 1. Membedakan produk-produk atau jasa-jasa dari suatu perusahaan dengan produk-produk atau jasa-jasa dari perusahaan lainnya. 2. Menunjuk perusahaan tertentu yang menawarkan produk-produk atau jasa-jasanya dalam sebuah pasar. Merek memberikan indikasi perusahaan tempat suatu barang atau produk berasal. Fungsi merek ini juga menggambarkan hubungan antara perusahaan pemilik merek dan konsumennya yang memungkinkan pemilik merek untuk terus berkomunikasi dengan konsumennya.
Hal itu dapat menghindarkan konsumen dari penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek yang sama atau hampir sama dengan merek dari perusahaan tersebut, tetapi tidak sah. 3. Menjamin kualitas dari barang. Fungsi merek ini menggambarkan konsumen yang tidak lagi mementingkan asal fisik suatu barang, tetapi konsumen yang lebih mementingkan kualitas dari suatu barang atau produk melalui mereknya. Dengan ini, merek memberikan sebuah janji berupa kepuasan kepada konsumennya dan kesempatan untuk mendapatkan kembali kepuasan yang sama ketika mengonsumsi barang dengan merek yang sama. 4. Sarana untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Sebuah merek pada suatu produk harus dapat menimbulkan suatu daya tarik bagi konsumen terhadap produk tersebut. 5. Sarana pernyataan gaya hidup bagi konsumen. Fungsi merek ini lebih melihatnya dari kacamata seorang konsumen. Dengan menggunakan merek tertentu, konsumen menyatakan kepada lingkungan sekitarnya, siapa dirinya. Dengan ini, merek telah menjadi bagian dari suatu gaya hidup bagi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa merek berfungsi untuk melindungi publik atau konsumen dari kebingungan dalam memilih barang yang dibutuhkan atau diinginkannya. Hal tersebut sekaligus juga melindungi pemilik atau pemegang hak atas merek agar tidak kehilangan pasar yang telah dimilikinya. Suatu merek, untuk dapat berfungsi dengan baik dan dapat didaftarkan, haruslah memiliki unsur pembeda, distinctiveness. Unsur pembeda ini menjadi penting karena hak atas merek berkaitan dengan pemberian monopoli kepada pemilik atau pemegang hak atas merek. Dengan adanya unsur pembeda inilah, merek dapat membedakan barang dari satu pelaku usaha dengan barang sejenis yang berasal dari pelaku usaha lainnya. Suatu merek yang tidak memiliki unsur pembeda tidak dapat dengan baik menunjukkan asal suatu barang. Dengan ini, merek yang tidak memiliki unsur pembeda tersebut malah membingungkan konsumen sehingga tidak dapat membantu konsumen untuk memilih barang yang dibutuhkan atau diinginkannya. Namun demikian, sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik tetap dapat didaftarkan sebagai merek apabila telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Akibat pemakaian sebuah merek yang terus-menerus, konsumen dapat membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda secara spesifik. Ini umumnya berlaku untuk merek-merek deskriptif, yaitu merek yang semata-mata menggambarkan barang yang dilekati olehnya. Pendaftaran merek. Perlindungan hak atas merek yang dinikmati oleh pemilik atau pemegang hak atas merek dapat diperoleh berdasarkan penggunaan atau pendaftaran atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang diperoleh berdasarkan penggunaan atas merek yang bersangkutan dikenal dengan sistem the first to use. Dengan ini, pemilik atau pemegang merek tidak perlu mendaftarkan mereknya kepada otoritas yang berwenang di suatu negara. Untuk memperoleh perlindungan hak atas merek, hanya cukup dengan menunjukkan bahwa dirinya lah yang merupakan pihak pertama yang menggunakan merek yang bersangkutan di negara tersebut. Perlindungan merek yang diberikan berdasarkan penggunaan atas merek umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, common law. Sementara itu, perlindungan hak atas merek yang diperoleh berdasarkan pendaftaran merek yang bersangkutan dikenal dengan sistem the first to file. Dengan ini, pemilik atau pemegang merek harus mendaftarkan mereknya kepada otoritas berwenang di suatu negara untuk memperoleh perlindungan hak atas merek. Perlindungan merek yang diberikan berdasarkan pendaftaran atas merek umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum Eropa kontinental, civil law. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883, sebagaimana telah diperbarui untuk yang terakhir kalinya di Stockholm pada tanggal 14 Juli tahun 1967. Selanjutnya disebut Konvensi Paris, merupakan salah satu konvensi internasional yang mengatur hak milik industrial. Konvensi Paris mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengadakan pengaturan mengenai pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hak atas merek. Pada saat ini, telah ada 174 negara yang menjadi anggota dari Konvensi Paris. Oleh karena itu, sebagian besar negara di dunia ini menganut sistem first to file dalam pemberian perlindungan hak atas merek di wilayah teritorialnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang saat ini berlaku di Indonesia, merek adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak atas merek. Dengan ketentuan tersebut, dapat pula disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran, first to file, untuk memberikan perlindungan hak atas merek kepada pemilik atau pemegang hak atas merek. Pendaftaran hak atas merek diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur berikut ini. A. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. B. Tidak memiliki daya pembeda. C. Telah menjadi milik umum. D.
merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek juga harus didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikat baik. Maksud dari pemohon yang beritikat baik adalah dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek miliknya, si pemohon haruslah secara layak dan jujur, tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Pengaturan dan perlindungan merek dalam perundang-undangan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, sampai pada saat ini, setidaknya peraturan perundang-undangan merek di Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan-ketentuan konvensi internasional tentang hak kekayaan intelektual yang diikuti oleh Indonesia. Berikut adalah pemaparan singkat mengenai peraturan perundangan-undangan merek Indonesia dari masa ke masa. Reglemen Industriele e Gendom Kolonin 1912. Peraturan perundang-undangan merek tertua di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa Hindia Belanda, melalui Reglemen Industriele e Gendom Kolonin 1912. Peraturan ini disusun dengan mengikuti peraturan tentang merek yang berlaku di Belanda dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peraturan ini tetap diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Reglemen Industriele e Gendom Kolonin 1912 ini terdiri atas 27 pasal. Perlindungan merek diberikan dalam jangka waktu 20 tahun dan tidak mengenai penggolongan kelas barang. Reglemen Industriele e Gendom Kolonin 1912 ini menganut sistem first to file atau sistem konstitutif untuk perlindungan merek di Indonesia. Proses pendaftaran merek ini dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Hulpuro. Undang-Undang 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan ini menggantikan Reglemen Industriele e Gendom Kolonin 1912. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, tidak diberikan definisi merek. Hal yang menarik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini adalah dianutnya ketentuan pemakai pertama, first to use, dalam wilayah Indonesia sebagai pihak yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini, hak atas merek di Indonesia bukan lahir atas pendaftaran yang dilakukan oleh pemilik merek, tetapi hak atas merek lahir pemakaian pertama merek yang bersangkutan di Indonesia atau dikenal pula dengan sebutan sistem deklaratif. Meskipun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini, diatur ketentuan mengenai pendaftaran merek, pendaftaran ini bukanlah suatu keharusan. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum atau dugaan hukum bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama dari merek yang bersangkutan selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Pendaftaran merek merupakan suatu keuntungan bagi pemilik merek yang bersangkutan karena dengan mendaftarkan mereknya, ia dapat memperoleh surat pendaftaran merek yang merupakan bukti resmi bahwa ia telah memakai merek tersebut pada tanggal pendaftaran merek tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini juga mengatur pendaftaran merek yang dilakukan atas nama lebih dari satu orang atau badan jika orang-orang atau badan-badan itu bersama-sama berhak atau bertujuan memperdagangkan barang yang menggunakan merek tersebut. Pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperbarui kembali sebelum jangka waktu 10 tahun tersebut habis. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini diadakan pembedaan antara merek perusahaan, factory mark, dan merek perniagaan, trademark. Merek perusahaan digunakan untuk membedakan barang-barang hasil dari suatu perusahaan. Sementara itu, merek perniagaan adalah merek untuk membedakan barang-barang dagang seseorang, barang-barang perniagaan. Dengan demikian, yang berhak atas suatu merek adalah orang yang memiliki barang tersebut karena ia memiliki suatu perusahaan yang menghasilkan barang tersebut, pabrik, dan suatu perusahaan dagang yang memperdagangkan barang-barang dengan menggunakan suatu merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek diterbitkan dengan tujuan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, yang karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini banyak mengubah ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang tidak memberikan definisi merek. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini merek didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan data kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini, diadakan pembedaan antara merek dagang dan merek jasa. Perubahan signifikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah diubahnya ketentuan sistem deklaratif first to use menjadi sistem konstitutif first to file dalam hal perolehan hak atas merek di Indonesia. Dengan demikian, hak atas merek dianggap telah lahir di Indonesia setelah dilakukannya pendaftaran atas merek tersebut oleh kantor merek. Selanjutnya, terkait dengan pendaftaran merek, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini, diatur adanya pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh kantor merek terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam pemeriksaan substantif ini, kantor merek melakukan pemeriksaan atas keberatan atau sanggahan yang disampaikan oleh pihak ketiga atas permohonan pendaftaran suatu merek. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini, diatur pula permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas. Hal ini merupakan ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan sejalan dengan ketentuan Konvensi Paris yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah selama 10 tahun. Hal baru lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah pengaturan mengenai sistem lisensi dalam merek. Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Perjanjian lisensi berlaku untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi ini harus dicatat oleh kantor merek dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Selain itu, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini diatur pula mengenai ketentuan pidana dalam hal terjadi pelanggaran merek. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek ini dilakukan dengan alasan bahwa Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang mencakup pula persetujuan TRIPS. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan merek di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan TRIPS. Perubahan signifikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 ini adalah pengaturan mengenai indikasi geografis dan perluasan kriteria merek terkenal. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 ini ditentukan bahwa kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Selain itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 ini, diberikan pula kriteria untuk menentukan sebuah merek sebagai merek terkenal. Sehubungan dengan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 mengatur bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, terhadap indikasi geografis ini harus diajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jika diperhatikan secara saksama, definisi merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini nyaris sama dengan definisi merek berdasarkan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right,
selanjutnya disebut dengan persetujuan TRIPS. Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh sebab Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini diundangkan sebagai bentuk penyempurnaan penyesuaian hukum merek nasional Indonesia dengan ketentuan merek yang terdapat dalam persetujuan TRIPS. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga mengakomodasi unsur pembeda, distinctiveness, sebagai karakteristik merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini juga dikenal pengaturan untuk merek dagang dan merek jasa. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak atas merek dengan menyatakan sebagai berikut, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang saat ini berlaku di Indonesia menganut sistem pendaftaran, first to file, untuk memberikan perlindungan hak atas merek kepada pemilik atau pemegang hak atas merek. Jangka waktu perlindungan merek yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah selama 10 tahun. Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang dengan pengajuan permohonan perpanjangan perlindungan merek oleh pemilik atau pemegang hak atas merek yang diajukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek yang bersangkutan. Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah penunjukan pengadilan niaga sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa merek. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian sehingga untuk penyelesaian sengketa merek diperlukan badan peradilan yang lebih cocok dengan dunia usaha dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Hal baru lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah diaturnya mengenai penyelesaian sengketa merek melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Pada saat ini, telah terbentuk Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut dengan BAM HKI, pada tanggal 21 April tahun 2012 yang berkedudukan di Jakarta. BAM HKI memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif melalui arbitrase dan non-adjudikatif melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI. Pengertian dan perlindungan merek terkenal. Dalam literatur, ditemukan ada beberapa istilah asing untuk menyebut merek terkenal yaitu famous mark, well-known mark, dan renowned mark. Istilah-istilah tersebut memberikan tingkatan atas keterkenalan sebuah merek. Dalam bahasa Indonesia, kata asing well-known diterjemahkan menjadi terkenal. Begitu juga kata famous dan renowned sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan tingkatan arti famous mark, well-known mark, atau renowned mark. Tingkat keterkenalan suatu merek, terkenal, lebih terkenal, dan sangat terkenal, sulit untuk ditentukan karena akan sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat pada kehidupan sehari-hari konsumen. Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal merupakan suatu hal yang ditentukan oleh masing-masing negara. Perlu dicatat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap merek terkenal berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Definisi-definisi dan kriteria dalam ranah hukum merek ini adalah suatu hal yang khusus. Oleh karena itu, telah menjadi suatu hal yang nyata bahwa untuk memastikan suatu merek merupakan merek terkenal atau bukan, hanya dapat diketahui dari negara tempat merek tersebut terdaftar dan mendapat perlindungan. Berikut ini adalah pengaturan mengenai kriteria-kriteria untuk sebuah merek dapat dianggap sebagai merek terkenal dalam beberapa peraturan. Definisi merek terkenal belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia. Sampai sejauh ini, yang diatur dalam perundang-undangan merek di Indonesia terkait dengan merek terkenal adalah kriteria untuk sebuah merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal. Pengaturan mengenai kriteria merek terkenal dalam perundang-undangan di Indonesia pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yaitu diperlukan adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang adalah Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, kriteria untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal diatur secara lebih luas sebagai berikut. A. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan. B. Reputasi merek yang bersangkutan diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara, jika ada. C. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup,
hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan. Sementara itu, suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut. A. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. B. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran. C. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya. D. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. E. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek. Suatu merek yang dinyatakan sebagai merek terkenal perlu mendapatkan perlindungan secara khusus karena sebuah merek terkenal memiliki beberapa risiko yang harus dihadapi. Pertama, risiko bahwa merek terkenal tersebut dapat menjadi sebuah istilah umum, generic term, yang dapat mengakibatkan merek tersebut tidak dapat lagi terdaftar sebagai sebuah merek. Kedua, dengan keterkenalan yang dimilikinya, sebuah merek terkenal mempunyai risiko yang lebih besar untuk dilakukan pelanggaran terhadapnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dibandingkan dengan konsekuensi mengenai hal yang sama yang mungkin terjadi terhadap merek yang tidak terkenal. Secara doktriner, pelanggaran terhadap merek terkenal meliputi piracy, counterfeit, dan imitation. Piracy adalah permohonan pendaftaran atau penggunaan merek terkenal yang berasal dari luar negeri, di suatu negara, oleh orang yang tidak berhak melakukannya. Counterfeit adalah penggunaan merek terkenal dengan etiket merek yang sama yang dilekatkan pada produk-produk yang tidak berasal dari pemegang sah hak atas merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak. Dengan demikian, konsumen dapat mengira bahwa produk tersebut merupakan produk yang berasal dari pemegang sah hak atas merek terkenal tersebut, padahal tidak. Imitation adalah penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Imitation ini biasanya dilakukan oleh produsen pesaing dari pemegang sah hak atas merek. Imitation tidak ditujukan untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk tersebut berasal dari pemegang sah hak atas merek, tetapi lebih ditujukan untuk menggunakan reputasi sebuah merek terkenal demi keuntungan produsen pesaing tersebut. Alasan ketiga perlunya perlindungan terhadap merek terkenal adalah terkait dengan usaha dan biaya yang tidak sedikit yang telah dilakukan oleh pemilik merek terkenal tersebut untuk membangun reputasi dan melindungi mereknya. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengaturan perlindungan terhadap merek terkenal terdapat dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf B, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran suatu merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini juga telah diamanatkan untuk membentuk suatu peraturan pemerintah tentang merek terkenal. Demikianlah materi topik ke-17 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.